Seperti apa yang kami katakan, itulah yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kami. Kami percaya ada kuasa di dalam setiap perkataan kami. Apapun yang kami deklarasikan di hadapan Tuhan. Ketika kami berkata kemenangan, maka kemenangan terjadi di dalam masa muda kami. Kemenangan terjadi di dalam hidup kami. Kemenangan terjadi buat masa depan kami. Apapun latar belakang kami percaya kami diciptakan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, malam hari ini berbicaralah bagi setiap kami. Nyatakan yang Tuhan mau, nyatakan yang Tuhan rindukan, melebihi dari apapun yang bisa kami bayangkan atau pikirkan. Terima kasih Bapak. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita, yang siap untuk mengalami kemenangan. Katakan bersama-sama, amin. Kasih sorak-sorak paling dahsyat, come on. Silakan duduk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Franky Kuncoro. Saya aslinya dari kota Solo. Di sini ada yang dari kota Solo nggak? Ada? Solo, wah keren. Solo luar biasa ya. Dan daerah lain juga sama luar biasa nih kan. Semua orang yang dikasih Tuhan itu pasti luar biasa. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. Saya tadi harusnya udah mempersiapkan satu tema, tapi rasanya nggak tahu kenapa tempat ini selalu membuat terjadi tikungan-tikungan rohani terjadi. Atau memang spesialisasinya di sini seperti itu ya kelihatannya ya. Ya, kok Hengki kelihatannya gitu ya. Jadi tadi selama saya udah datang kira-kira tadi sekitar jam 5 udah datang ke sini dan tadi lagi ngobrol gitu dan saya dengar dengan keras sekali bagaimana atmosfer yang terjadi di sini. Dan tadi sebelum naik saya pikir saya harus berubah tema nih, supaya sepanjang hari ini dari awal ketika pembukaan tadi ada dan sampai malam hari ini Anda mendapatkan sebuah konklusi yang terbaik dari Tuhan. Berapa banyak yang siap untuk menerima pesan firman Tuhan? Yang siap katakan saya siap. Jamah saya Tuhan, jamah saya Roh Kudus. Saya percaya firman-Mu akan mengubah masa depanku. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Nah, saya akan mulai dengan ini. Hidup ini sebuah pertandingan. Ya, ini PPT-nya nggak ada. Tadi saya udah siapkan slide tapi nggak kesana rasanya. Hidup ini adalah sebuah pertandingan. Belum tentu orang yang berlari dengan cepat di awal, kalau ini sebuah pertandingan lari, belum tentu bisa menyelesaikan pertandingan. Belum tentu orang yang masa mudanya habis-habisan buat Tuhan, kelihatannya tidak selalu menjamin ketika dia sudah bekerja, menikah, punya anak, belum tentu sama berapi-apinya ketika mereka masih muda. Ingat, hidup ini bukan lari cepat, hidup ini maraton. Kita gak bisa cuma berapi-api di satu musim. Tuhan rindu kita bisa berapi-api di segala musim kehidupan. 2 Samuel 23 ayat 1. Ini mengisahkan hari terakhir dari hidupnya Daud. Tutur kata yang terakhir dari seorang raja bernama Daud. Dikatakan seperti ini, bisa tampilkan? 2 Samuel 23 ayat yang pertama. Belum bisa. Belum bisa. Saya akan bacakan. Teman-teman buka aja ya. 2 Samuel 23 ayat yang pertama. Dikatakan seperti ini. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Akhir dari hidup Daud
dia punya 3 penghargaan. Penghargaan yang pertama adalah dia orang yang diangkat tinggi sama Tuhan. Bukan cuma waktu masa mudanya dia ditahbiskan menjadi raja atas Israel, tetapi di hari terakhir di mana dia hidup, semua orang respect sama Daud. Karena ini orang yang diangkat tinggi, dikasih kepercayaan sama Tuhan. Wow. Penghargaan yang kedua, Daud dikatakan dia adalah orang yang diurapi Allah Yakub. Sampai detik terakhir dari kehidupan Daud, orang-orang tetap ngomong, ini bukan orang sembarangan. Ini orang diurapi Tuhan semasa hidupnya. Bukan cuma masa mudanya, tetapi dia diurapi sampai akhir nafasnya. Gak berhenti di situ, dia ada penghargaan yang ketiga. Dia pemazmur yang disenangi di Israel. Dia seseorang yang dicintai sama bangsanya. Gak cuma punya reputasi yang dahsyat di mata Tuhan, tetapi dia dihormati sama banyak orang. Dalam kehidupan ini, banyak orang bisa kelihatannya hebat di awal. Tetapi kalau tidak menjaga hidup, tidak menjaga hati, tidak jaga pergaulan, suatu kali yang awalnya berapi-api, suatu kali kita bisa jadi orang yang padam dan hilang entah kemana. Tetapi kita hari ini mau belajar dari Daud. Kalau ada seseorang bernama Daud yang bisa mempertahankan hidupnya sampai akhir, kita percaya kita menyembah Tuhan yang sama, yang bisa memampukan setiap kita untuk bisa menjadi pemenang sampai akhir kehidupan kita. Di dalam Matius 1 ayat 1, kalau teman-teman baca, Daud ini bukan orang sembarangan. Kalau kita lihat silsilah sampai Yesus, itu dikatakan Yesus anak siapa? Daud. Betul nggak? Kalau Anda pernah mendengarkan kisah tentang Bartimeus, ketika Bartimeus mendengar bahwa Yesus itu lewat di sana, dia memanggil apa? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sampai Yesus pun dipanggil dengan predikat anak Daud. Padahal kalau lihat keturunan di atas harusnya bisa kan. Yesus anak Abraham, betul nggak? Yesus anak Yakub, bisa nggak? Memang garis keturunannya memang ada. Tetapi kenapa Daud yang dipilih? Ada sesuatu yang dahsyat dari hidupnya Daud. Kisah Para Rasul 13 ayat 22 menambahkan hal ini. Dikatakan di sini Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat, ini yang ngomong Tuhan sendiri loh. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saya kadang-kadang membayangkan, kalau suatu kali Tuhan panggil saya pulang, Tuhan bakal ngomong apa tentang saya? Karena kita bisa memukau manusia, kita bisa menipu manusia, tetapi kita gak pernah bisa tipu Tuhan. Karena Dia tahu segalanya tentang siapa kita. Saya suatu kali berpikir, Tuhan, kalau suatu kali aku pulang, Tuhan bakal panggil aku siapa? Orang yang berkenan di hatinya Tuhan, atau orang yang seringkali cuma tukang tipu, suka nipu Tuhan. Seringkali nipu manusia, kita gak pernah bisa tipu Tuhan. Tapi tipu manusia dengan pelayanan,
dengan sosial media. Berapa banyak hari ini kita seringkali jadi tukang tipu, betul nggak? Di media sosial nampaknya luar biasa. Tapi apakah kita benar menghidupi seperti itu? Kalau bagi ayat rasanya luar biasa banget. Tapi apakah benar kita menghidupi seperti itu? Daud dikatakan sama Tuhan. Dan kalau ini pujian datangnya dari Tuhan, ini pujian tertinggi dalam kehidupan ini. Tuhan ngomong tentang siapa Daud. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Dia menyenangkan hatiku selama dia hidup. Dan dia melakukan segala kehendakku. Wow. Teman-teman dengar ini. Level tertinggi di dalam kehidupan ini itu bukan dipuji manusia, tetapi level tertinggi dalam kehidupan ini adalah ketika engkau dipuji sama Tuhan. Catat ini baik-baik. Kalau engkau mau mengejar sesuatu dalam kehidupan ini, rindukan selalu Tuhan. Aku mau sampai nanti akhir dari hidupku, akhir nafasku. Aku mau mendapatkan pujian dari Tuhan. Aku mau jadi seperti Daud. Aku mau belajar dari hidup Daud. Pujian dari manusia itu semu. Betul nggak? Manusia hari ini bisa puji Anda, besok bisa jelek-jelekin Anda. Setuju? Manusia bisa hari ini berkata Hosana, Hosana. Besok bisa ngomong salibkan dia, salibkan dia. Dari mulut yang sama namanya manusia, itu bisa ngomong baik-baikin Anda. Besok bisa jelek-jelekin di belakang Anda. You'll never know. Karena hati manusia seringkali bisa berubah. Perasaan mereka bisa berubah. Tetapi kalau pujian itu datangnya dari Tuhan, sekali Tuhan berkata, itu nilainya kekal, beda kelas. Tuhan kalau memuji Anda, itu artinya dia menemukan sebuah kualitas dari hidupmu. Pertanyaannya gini, bagaimana kita bisa mendapatkan pujian dari Tuhan? Kita buka ayatnya, Mazmur 27 ayat 4. Mazmur 27 ayat 4. Kita mau belajar dari hidup Daud. Mazmur 27 ayat keempat dikatakan seperti ini. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan. Kapan? Seminggu sekali. Kalau ada waktu, kapan? Di situ dikatakan seumur hidupku. Ini kualitasnya Daud. Dia mengingini hadirat Tuhan seumur hidupnya. Bukan cuma waktu kepepet cari Tuhan. Bukan kalau cuma dalam kondisi tertentu cari Tuhan. Tetapi lihat Daud kenapa sampai levelnya dipuji sama Tuhan. Karena apa? Dia merindukan hadirat Tuhan seumur hidupnya. Dengan kata lain, Daud itu mencintai hadirat Tuhan lebih dari segala-galanya. Masihkah engkau punya waktu sama Tuhan hari-hari ini? Masihkah engkau merindukan hadiratnya hari-hari ini? Waktu engkau bangun pagi, siapa yang engkau cari? Cari handphone atau engkau cari Tuhan? Cari Instagram, cari updatean terbaru, atau engkau bangun pagi dan berkata, Tuhan, thank you masih dapat nafas. Terima kasih. Aku mau bersyukur kepadamu. Dan engkau membuka hari bersama dengan Tuhan. Masihkah Tuhan jadi prioritas dalam hidupmu? Suatu kali istri saya ini kan suka bikin kue. Dan saya tanya sama dia, sayang,
Kalau kamu bikin kue, bisa nggak sih urutannya dibolak-balik? Misalnya, harusnya itu namanya telur urutan pertama tapi kamu ubah jadi urutan terakhir. Masukin paling akhir aja. Terigu harusnya urutan kedua tapi kamu jadiin urutan ketiga deh. Pokoknya urutannya dibolak-balik. Saya tanya, kuenya kira-kira bisa jadi apa enggak? Kira-kira bisa jadi apa enggak? Istri saya ngomong kayak gini, kalaupun dipaksa jadinya kuenya bantat, enggak enak. Sadar enggak sih dalam hidup kita seringkali kita itu salah urutan kehidupan. Harusnya Tuhan tuh di urutan pertama, yang akhirnya bisa membuat seluruh harimu itu bisa jadi indah. Karena kita gak pernah tahu apa yang terjadi di hari itu, betul kan? Kamu gak pernah tahu masalah apa yang bakal datang. Kamu gak pernah tahu kesempatan apa yang bakal datang. Kamu gak pernah tahu tekanan apa yang bakal datang. Kamu gak pernah tahu orang siapa yang akan Tuhan pertemukan. You never know. Kita gak pernah tahu. Tetapi ketika engkau mendahulukan Tuhan, Tuhan sudah persiapkan hatimu. Tuhan sudah persiapkan firman-Nya untuk berbicara bagi engkau. Ketika engkau berjalan sepanjang hari itu jangan kaget. Ada tangan Tuhan akan menopangmu. Ada tuntunan Tuhan akan menunjukkan jalan bagimu. Kalau ada masalah, ada tekanan, Tuhan sudah persiapkan hatimu. Sehingga ketika tekanan datang, engkau tahu bagaimana meresponi. Engkau gak perlu kecewa lagi. Karena apa? Tuhan engkau jadikan prioritas. Tuhan yang bisa lihat hidupmu. Tuhan yang tahu masa depanmu. Dia sudah rancangan semua yang baik. Tapi memang seringkali untuk bisa membuat apa yang baik itu bisa terjadi dalam hidup kita, kita pun juga harus ngelewatin jalan yang mungkin kita tuh gak suka. Tapi percaya, kalau orang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dengar ini baik-baik, hidupnya akan berkualitas. Saya punya satu quote, teman-teman bisa catat. Kalau Tuhan itu jadi prioritas, maka hidupmu jadi berkualitas. Yang percaya katakan amin. Hidup jangan dibolak-balik. Kenapa Daud sampai akhir hidupnya bisa tetap berkualitas? Karena apa? Karena dia jaga hubungannya sama Tuhan. Gak cuma berapi-api waktu rame-rame. Banyak orang itu lagi seru kalau rame-rame. Kalau sendirian sunyi senyap. Kalian di sini lompat-lompat di kamarmu ya apa enggak? Punya iman seperti Daud. Karena apa? Dia imannya bukan iman kerumunan, tetapi dia punya iman yang personal sama Tuhan. Waktu satu bangsa nggak ada yang berani menghadapi Goliat. Ada satu iman yang personal. Semua ketakutan, tetapi dia meletakkan kepercayaannya di tangan Tuhan. Itulah imannya Daud. Yang pertama, catat ini. Kalau engkau pengen dipuji sama Tuhan sampai akhir hidupmu, cintailah, inginilah, rindukanlah hadirat Tuhan lebih dari segala-galanya. Taruh Tuhan di urutan pertama dalam hidupmu. Yang kedua, suatu kali Daud bersalah. Daud ini bukan orang yang sempurna secara moral. Dia berzina, dia bunuh orang. Dia suatu kali lebih menaruh pengharapannya kepada apa yang dia punya daripada bergantung sama Tuhan. Suatu kali dia bikin sebuah sensus untuk menunjukkan, aku ini punya ya. Tapi tanpa sadar itu melukai hati Tuhan. Karena apa? Dia menaruh rasa amannya bukan lagi sama Tuhan, tetapi kepada apa yang dia punya. Dia sempat salah. Tapi yang luar biasa gini, yang saya belajar dari Daud. Tiap kali, dengar ini, tiap kali Daud itu salah. Tiap kali Daud mau melangkah kemana, yang luar biasa dari seorang hidup Daud adalah dia mau dibentuk dan mau dikoreksi sama Tuhan. Catat nomor 2. Orang yang dipuji Tuhan,
Kita belajar dari hidup Daud adalah orang yang mau dikoreksi dan dibentuk sama Tuhan. Kadang Tuhan membentuk kita lewat masalah yang kita gak pernah tahu. Kadang Tuhan membentuk dengan ditemukan orang-orang yang jengkelinya minta ampun dan kita tetap harus mengasihi mereka. Kadang Tuhan bentuk kita lewat tantangan atau sesuatu yang gak habis-habisnya. Kok aku ngalamin ini dan itu. Kadang-kadang Tuhan membentuk kita. Tapi percayalah, kalau Tuhan membentuk kita, itu karena Tuhan mau dewasakan kita. Kalau Tuhan membentuk kita, karena Dia mau mempersiapkan kita untuk sesuatu yang besar sedang menanti di depanmu. Kalau Tuhan mau membentuk kita, artinya Dia sedang memperkuat pondasi kehidupanmu. Supaya ketika engkau dipercaya, engkau tetap kuat menanggung setiap kepercayaan itu. Berapa banyak orang ketika dipercaya justru malah hancur dalam kepercayaannya. Ada orang yang lagi diangkat sebentar, dikasih kuasa, tiba-tiba bisa korupsi, betul gak? Karena apa? Pondasi karakternya gak kuat. Saya mau tanya, nasi putih kalau beli di warung kira-kira harganya berapa? Kira-kira berapa? 5.000. Paling mahal mungkin 10.000. Kira-kira ya. Tapi kalau nasi putih itu mau digoreng, dia mau kena panas, dia mau kena api, dia mau dicampur bahan-bahan yang lain, warnanya bisa jadi berubah, bentuknya bisa jadi sedikit berubah, gak nyaman, gak enak. Tapi luar biasanya ketika dia mau dibentuk, mau diproses, ketika dia dijual di sebuah restoran, harganya naik berkali-kali lipat, betul? Di Jakarta ada sebuah hotel namanya Hotel Mulia. Di sana kalau jual nasi goreng harganya mulia sekali. Nasi putih modalnya cuma 10.000, 5.000. Di sana dijualnya bisa 200.000. Pak, orang yang mau dibentuk sama Tuhan nilaimu akan jadi semakin mahal. Orang yang mau dikoreksi sama Tuhan nilaimu akan naik tinggi. Karena engkau mau jadi orang yang selalu menyediakan hati. Bentuk aku Tuhan. Mungkin aku harus ada di titik terendah. Tetapi aku tahu dimanapun aku berada. Selama Tuhan memampukan aku. Aku percaya justru titik terendah akan menjadi sebuah titik balik. Untuk Tuhan bisa bawa aku ke tempat yang tinggi. Suatu kali ketika saya pindah ke Jakarta. Itu momen yang gak mudah buat saya. Dulunya sebelumnya saya ketika di Surabaya, itu saya mendapatkan begitu banyak kepercayaan, apresiasi dan segala macam. Tapi ketika saya waktu itu pindah ke Jakarta dan masih bekerja sebagai seorang part-timer di gereja, ternyata saya menjadi orang yang secara struktur itu lebih bawah daripada orang yang sebelumnya saya pimpin. Jadi waktu dulu saya masih di Surabaya, saya yang mimpin orang ini. Tapi ketika pindah ke Jakarta, saya dibalik, saya yang dipimpin sama orang ini. Itu gak enak loh. Itu gak enak, itu gak mudah. Dulunya saya ngatur dia, sekarang dia yang ngatur saya. Dan satu hal yang paling kaget adalah ketika saya pertama kali melayani di gereja di Jakarta waktu itu. Waktu sebelumnya saya di Surabaya, kalau mau pelayanan itu urusan kostum. Minggu pelayanan, Sabtu baru dikasih tahu kostumnya apa. Jadi kalau misalnya contoh hari Sabtu dikasih tahu, Ki, teman-teman besok kostumnya pakai dasinya warna merah, bajunya warna putih misalnya gitu ya. Terus tiba-tiba kita besok keluarnya dasinya warna hijau misalnya kayak gitu ya. Itu masih bisa diampuni. Karena apa? Pelayanan penuh dengan kemurahan hati dan belas kasihan. Itu waktu di Surabaya. Gak apa-apa, it's okay. Toh baru dikasih tahu kemarin. Tapi waktu pindah ke Jakarta, sesuatu berubah. Jadwal kostum di pelayanan itu sudah dikasih tahu 3 bulan sebelumnya. Luar biasa kan?
Dan kita mesti ngumpulin, kalau mau pelayanan hari Minggu nih, saya mesti ngumpulin kostumnya itu paling lambat itu hari Rabu, itu urusan kostum. Nah itu hari pertama di mana saya melayani, saya nggak ngerti detailnya dan saya nganggap itu kostum doang santai gitu. Tiba-tiba hari Rabu saya nggak store kostum. Tepat jam 11 malam ada seseorang WhatsApp saya. Kak Frankie, saya bagian kostum. Kenapa Kak Frankie belum kumpulin kostum sampai jam segini? Mau nanya, Kak Frankie masih niat pelayanan apa enggak? Bayangin, saya sudah 16 tahun di gereja itu. Tiba-tiba ada seorang anak baru yang saya nggak tahu. Dia ngomong dari departemen kostum, divisi kostum dan ngomong nggak gitu. Kok Frankie masih niat pelayanan apa enggak? Bayangin. Itu rasanya hati tuh udah mau kayak marah gitu. Niatlah. Kalau memang Ko Frankie niat, tolong kirim kostum sekarang. Jam 11 malam masalahnya. Saya tuh sudah pasang selimut, sudah mau tidur beneran. Cuma kebetulan ada WhatsApp masuk, saya cek aja. Ya udah, selimut dibuka, cari baju. Waktu saya cari baju, istri saya bingung. Loh Yang, kamu cari baju jam 11 malam tuh mau minggat kemana? Dipikir saya mau minggat jam 11 malam. Dipikir itu saya mau keluar dari rumah. Kok mau packing baju? Saya akhirnya milih baju. Setelah baju saya pilih, saya ngomong sama dia gini, bagian kostum. Boleh nggak perlu saya pakai. Karena gini, ketentuannya adalah baju harus dipakai, include sama sepatunya harus dipakai, lalu difoto. Itu standarnya kayak gitu. Kejemnya minta ampun beneran. Saya nawar dong, ini bajunya, ini celananya, ini sepatunya, tak jadiin satu di aplikasi ya. Ngerti kan? Tak jadiin satu, pikiran dewe jadi ini kayak apa gitu. Saya kirim ke dia, diomelin lagi. Kok Frankie, ketentuannya itu dipakai. Kok ini masih niat pelayanan apa enggak sih? Kalau enggak niat ya sudah, cari yang lain aja. Wah kurang ajar kan? Semakin menjadi-jadi dia. Saya kesel banget. Akhirnya apa? Ya udah saya pakai deh. Saya pakai. Itu udah kira-kira jam setengah 12 malam. Saya bangunin istri saya, yang tolong fotoin. Tapi nggak usah difoto bagian mukanya pasti hancur. Udah jam setengah 12, difoto jepret. Kirim ke dia, menurut kamu gimana baju ini? Kok maaf kostumnya masih kurang tepat, tolong cari lagi. Setengah 12. Itu rasanya kesel banget. Cari baju lagi. Baru beres kira-kira hampir jam 12 malam. Ini udah bener, saya pakai sepatunya bener ini. Sepatunya tak tata gitu, ini ada berapa pilihan. Yang kamu mau yang mana nih, terserah kamu dah. Yang itu aja kok, yaudah pakai, udah bener, oke. Jam 12 beres. Hati rasanya aduh kesel banget gitu. Ya udah saya lepas baju, ganti baju tidur lagi. Ketika saya mau tidur, tiba-tiba Tuhan tuh ngomong sama saya dengan lembut banget. Kamu tuh sombong, ngerasa gak butuh orang lain. Kamu tahu gak kenapa dia itu ada? Supaya pakaianmu itu bisa connect sama yang lain. Supaya kamu tuh didata lebih bagus. Bayangkan kalau kamu pakai warna ini, ketemu sama warna ini, kamu kelihatan paling norak, gak ketemu kamu warnanya. Kamu tuh sombong Ki. Malam hari itu saya gak jadi tidur. Tuhan melawat saya nangis itu di kamar. Ampuni aku Tuhan. Aku gak sadar selama ini ternyata aku tuh gak mau dikoreksi sama Tuhan melalui orang lain. Aku merasa gak butuh orang lain. Ampuni aku Tuhan. Malam hari itu saya nangis. Dan semenjak hari itu saya menghargai kalau ada orang kostum berusaha untuk menata saya. Yang kamu mau yang mana? Gak apa-apa deh, aku coba ya. Aku coba yang ini, yang itu. Pokoknya yang penting kamu happy, aku juga happy ya. Kita sama-sama saling melayani. Lihat.
kadang-kadang tuh kita lupa. Kadang-kadang kita sudah bisa meraih satu posisi tertentu. Sometimes kita lupa bahwa kita pun hati kita ini rawan dan seringkali harus mau terus dibentuk. Karena hati manusia itu bisa berubah, betul gak? Orang yang dulunya mengasihi Tuhan, belum tentu tetap akan mengasihi Tuhan hari ini. Orang yang dulunya kelihatan berapi-api, belum tentu. Orang yang dulunya rendah hati, gak menjamin masa depannya tetap rendah hati. Makanya kalau kita gak sediakan hati selalu mau dikoreksi sama Tuhan, bagaimana kita bisa mendapatkan pujian dari Tuhan? Catat nomor 2. Kalau engkau rindu dipuji sama Tuhan, sediakan selalu hati yang mau dikoreksi dan dibentuk sama Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. Yang ketiga. Sampai sini semuanya diberkati? Amin. Kisah Para Rasul 13 ayat 36. Kisah Para Rasul 13 ayat 36. Dikatakan seperti ini. Bisa dimunculkan? Sip. Oke. Kita baca bareng-bareng boleh? Teman-teman? Siap? Udah pada makan? Belum makan? Ini beneran belum makan nih kok? Hah? Malam belum makan? Ya udah, kita akan segera selesai, kita akan makan habis ini, oke? Tepuk tangan semua. Jadi kalian itu ternyata kelaparan dari tadi. Makanya saya pikir nggak antusias, ternyata luwe ternyata. Lapar semuanya ini. Oke, kita percepat aja. Kisah Para Rasul 13 ayat 36. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga, 2, 1. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa selama Daud itu hidup, dia itu melakukan kehendaknya Tuhan. Pada apa? Zamannya. Yang ketiga catat ini. Kalau engkau rindu bahwa hidupmu itu pengen dipuji sama Tuhan, aku rindu mendapatkan reward, pujian yang terindah dari Tuhan. Seperti Daud. Yang ketiga simpel. Kerjakanlah kehendak dan panggilan Tuhan selama kita hidup. Amin. Nah, dengar baik-baik. Panggilan Tuhan atau kehendak Tuhan itu bukan bicara tentang dirimu, tapi selalu bicara tentang orang lain yang akan kamu bantu atau kamu layani melalui hidupmu. Esther itu panggilnya bukan menjadi ratu, kita harus ngerti. Tetapi panggilan seorang Esther adalah dia bisa menyelamatkan bangsa Yahudi dari pembunuhan massal. Makanya dia dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk bisa menjadi seorang ratu. Tetapi panggilannya bukan jadi ratu. Panggilannya adalah menyelamatkan satu bangsa. Yusuf bukan dipanggil sebagai penguasa tanah Mesir. Tetapi Tuhan panggil dia. Supaya apa? Dia bisa menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan di waktu itu. Dia. Yeremia bukan dipanggil sebagai seorang nabi yang besar di zamannya. No. Tetapi panggilannya itu bicara tentang bagaimana seorang Yeremia membawa bangsa Israel itu kembali kepada Tuhan. Kalau suatu kali Tuhan percayakan sesuatu dalam hidupmu, ketahuilah panggilanmu adalah melalui apapun yang Tuhan percayakan di hidupmu. Supaya engkau bisa membantu dan melayani orang-orang lain di sekitarmu. Ada dari sini mungkin suatu kali akan dipercaya jadi seorang dokter. Pakailah, amin. Pakailah kepercayaan Tuhan itu untuk apa?
sembuhkan banyak orang dan melalui hidupmu Indonesia jadi Indonesia yang sehat. Amin. Gitu. Not about you. Bukan tentang Anda, tetapi tentang orang-orang yang bakal Tuhan kirimkan di sekitar Anda. Untuk Anda bisa bantu mereka. Panggilan hidup saya bukan untuk jadi seorang penulis lagu yang hebat, yang lagunya dikenal di mana-mana. No. Sekarang saya tahu, panggilan hidup saya adalah supaya saya bisa memperlengkapi banyak orang tentang bagaimana memiliki hati seorang penyembah, bagaimana mereka bisa memiliki kompetensi dalam beberapa bidang yang mereka bisa lakukan, sehingga apa? Indonesia menjadi Indonesia yang menyembah Yesus. Not about me. Buat apa punya pencapaian diakui manusia tetapi tidak berbuah bagi orang lain? Panggilan terbesar hidup kita, panggilan terbesar sebuah pohon bukan ketika dia cuma kuat, tetapi ketika dia bisa berbuah bagi orang lain. Yeremia 1 ayat 5. Yeremia 1 ayat 5 dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi apa? Nabi bagi bangsa-bangsa. Dengar ini baik-baik. Tuhan sudah punya panggilan yang spesifik buat semua Anda, buat setiap kamu. Sebelum engkau dilahirkan, Tuhan sudah kenal siapa kamu, ke depan kamu akan lakukan apa, Dia sudah tahu apa yang terbaik buat hidupmu. Hari ini, sebelum tadi saya akan tutup, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, semenjak aku muda, nyatakan panggilanmu buat hidupku apa. Karena aku gak mau lagi hidup bagi diri sendiri. Aku mau hidup bagi Tuhan dan bagi sesama. Amin. Itulah orang-orang yang dipuji sama Tuhan. Sukses menurut kacamata dunia dan Tuhan itu berbeda. Kita bisa memukau manusia dengan pencapaian, dengan uang, dengan kuasa. Tapi bisa jadi kita bisa jadi orang yang paling miskin di hadapan Tuhan. Kita bisa memukau manusia dengan begitu banyak mujizat atau hal yang hebat. Tetapi jangan sampai kita ditolak sama Tuhan. Hari ini belajar satu hal. Sampai akhir hidupmu, biar kita menjadi pribadi yang dipuji sama Tuhan. Bisa memulai dengan hebat, belum tentu bisa mengakhiri dengan signifikan. Mulai hari ini, pegang 3 hal ini. Yang pertama apa? Untuk bisa dipuji sama Tuhan. Yang pertama apa? Yang pertama, cintai apa? Hadirat Tuhan. Lebih dari segalanya. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau memulai hari bersama dengan Tuhan? Mau? Kau akan lihat hidupmu akan beda. Hidupmu akan dibedakan. Hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, bagaimana menjadi pribadi yang dipuji sama Tuhan. Yang kedua apa? Mau dibentuk dan dikoreksi sama Tuhan. Saya tambahkan dikit, terus menerus. Karena yang tahu terbaik buat hidup kita itu Tuhan. Alkitab menuliskan, banyak orang merasa paling benar. Amsal mengatakan, tetapi cuma Tuhan yang bisa menguji hati manusia. Tiap kali melakukan apa-apa, selalu tanya sama Tuhan. Tuhan, hatiku gimana Tuhan? Selidiki, kalau ada sesuatu yang miss, kalau ada sesuatu yang gak berkenan, bicaralah sama aku. Suatu kali ada seorang hamba Tuhan ngomong sama saya gini, Ki sering-sering check up supaya gak tiba-tiba check out, katanya gitu. Hati ini harus terus dicek supaya gak tiba-tiba check out.
kita nggak sadar. Minta selalu Tuhan untuk koreksi hati kita. Amin. Supaya hati kita tetap lurus dan menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, bagaimana menjadi pribadi yang dipuji sama Tuhan. Yang ketiga apa? Kerjakanlah kehendak dan panggilan Tuhan selama kita hidup. Panggilan Tuhan selalu bicara tentang orang-orang lain yang Tuhan akan tempatkan, yang Tuhan akan kirimkan untuk datang di hidup kita. Saya undang kita semua bisa bangkit berdiri bersama-sama. Panggilan Yesus bukan untuk dia dikenal sebagai pribadi yang bisa bikin mujizat. Tetapi panggilan Yesus, dia harus naik ke atas kayu salib, menyerahkan nyawanya supaya dosa semua manusia itu dihapuskan dan kita semua diselamatkan. Panggilan itu selalu bicara tentang orang lain. Dan orang yang gak mikirin dirinya sendiri, jangan kaget, kepercayaan dan kemurahan dari Tuhan akan mengejar hidupmu. Orang yang cuma mikirin dirinya sendiri, dunianya akan sempit, dunia akan kecil karena cuma tentang aku, dan aku. Tetapi orang yang selalu membuka hati sama Tuhan, Tuhan, aku bisa jadi berkat buat siapa? Dunia akan diperluas. Kepercayaan, kemurahan Tuhan akan ditambahkan terus dalam kehidupannya. Di momen ini, izinkan saya gantian minta didoakan, boleh? Selama 2 tahun pandemi ini, saya sebelumnya membangun sebuah training center untuk pujian penyembahan. Tapi kantor itu baru dipakai 4 bulan dan tiba-tiba gak bisa dipakai lagi. Bukan hal yang mudah, saya kehilangan banyak hal. Tapi yang luar biasanya Tuhan itu gini, kalau Tuhan panggil kita, dia pasti akan sediakan yang kita perlukan. Tangkap itu. Dia pasti sediakan yang kita perlukan. Tuhan itu panggilannya sepaket dengan penyediaan. Jadi jangan takut. Ketika hari ini engkau tahu panggilan hidupmu, jangan takut untuk melangkah. Karena apa? Penyediaan Tuhan akan ada di hidupmu. Saya masih tiba-tiba kayak saya dibawa kembali umur 13 tahun. Suatu kali ada seorang hamba Tuhan namanya Pendeta Jonathan Patiasina. Saya waktu itu masih ada di kota Solo. Dan hamba Tuhan ini doakan saya dan dia berkata, Ki, suatu kali kamu akan menjadi panglima dari garis paling depan dari barisan tentara Allah. Saya gak ngerti artinya apa, panglima apa, saya gak ngerti. Masih 13 tahun. Kalau mungkin zaman sekarang tinggal googling, betul gak? Zaman dulu waktu saya umur 13 tahun, saya gak ngerti itu maksudnya apa. Dan saya baru ngerti, ternyata itu adalah bicara tentang pujian penyembahan. Karena yang berdiri di garis paling depan dari barisan tentara Allah itu adalah barisan puji-pujian. Saya baru ngerti ternyata Tuhan mau pakai saya di area sana. Saya gak ngerti sebelumnya. Dan panggilan itu makin lama makin kuat. Sampai ada seorang hamba Tuhan di tahun 2000 mendoakan saya. Dia ngomong kayak gini, someday you will train a lot of people. Kamu akan melatih begitu banyak orang. Dan dari orang-orang yang kamu latih, mereka akan menjadi orang-orang yang lebih signifikan daripada kamu. Dan kamu harus terima itu. Karena memang panggilanmu bukan untuk membuat dirimu jadi besar. Tetapi panggilanmu adalah membuat orang-orang akan lebih besar daripada kamu. Wow. Saya cuma terima aja. Selalu ada cara Tuhan untuk Tuhan berbicara sama kita. Karena Tuhan sudah punya rencana, rancangannya akan disampaikan dengan begitu banyak cara yang seringkali tidak terpahami. Dia bisa berbicara langsung sama Anda. Dia bisa berbicara ketika engkau sedang berkarya, ketika engkau sedang mengejar karirmu. Dia bisa berbicara nanti melalui pasangan hidupmu. Dia bisa berbicara melalui pemimpin rohanimu. Dia bisa berbicara melalui belas kasihan yang Tuhan taruh. Rasanya kalau ngelihat sesuatu hatimu tuh gak tahan dan kau pengen lakukan sesuatu bagi mereka. Saya ngalamin itu dalam hidup saya.
Singkat cerita, saya pindah ke Jakarta 2014, bangun sebuah training center. Perjuangannya gak mudah, di satu titik udah punya kantor, tapi tiba-tiba kantornya gak bisa dipakai lagi, pandemi datang. Selesai sudah, rasanya visi udah hilang semuanya. Tapi tiba-tiba Tuhan cuma ingatkan saya, kamu coba bikin konten deh di YouTube. Ya udah, bikin konten aja. Musim pandemi itu, gak ngelihat apa-apa, gak ada jadwal kemana-mana. Yang luar biasanya 1 tahun setelah saya mulai aktif bikin konten pelan-pelan waktu itu, satu persatu bikin. Tiba-tiba dikontrak sama sebuah perusahaan namanya First Media. Dan akhirnya setiap bulan sampai detik ini saya harus kasih konten video worship ke mereka. Sampai hari ini. Lebih luar biasanya lagi, budget yang kami punya untuk bisa melanjutkan panggilan Tuhan tentang unlimited worship yang sedang dibangun, itu nilainya jauh lebih gede daripada sebelum pandemi. Itu gak masuk akal kan? Tuhan itu kalau menuntun, memanggil, Tuhan itu juga Tuhan yang menyediakan. Tangkap ini. Jangan takut untuk menjalani panggilan Tuhan. Nah, ceritanya gini. 2 minggu yang lalu, saya baru kasih kesaksian ini paling fresh di tempat ini. Saya gak pernah cerita di tempat yang lain. 2 minggu yang lalu saya ketemu dengan seorang teman di Surabaya. Dan dia cerita tentang apa yang sedang dia kerjakan. Gak tahu kenapa ketika kami mulai ngobrol, tiba-tiba sampai di satu titik saya sadar satu hal. Pernah dengar ayat ini gak? Kamu gak dapat menyembah 2 tuan. Kamu cuma bisa nyembah Tuhan atau kamu nyembah mamon atau nyembah uang. Simpelnya gitu. Pernah dengar itu kata, kita gak bisa nyembah 2 tuan, gak bisa. Kita diciptakan cuma bisa nyembah 1 doang. Dan Tuhan maunya kita nyembah Tuhan. Nah poinnya gini, kita gak bakal bisa nyembah Tuhan kalau urusan uang aja gak beres. Kalau kita gak bisa ngelola uang dengan benar, hati kita terikat sama uang, kita gak bisa menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Anak-anak muda dengar ini. Hari ini saya menemukan, baru tadi siang aja ngobrol sama satu teman. Pernikahannya lagi gak mudah, dia cerita. Gara-gara masalah apa? Finansial, saya mau katakan. Saya ngomong dari sekarang supaya teman-teman tahu apa yang akan Anda hadapi di waktu mendatang. Izinkan hari ini saya seperti Google Maps yang sedang ngomong sama kalian. Kalian bakal lewat jalan itu dan kalian perlu hati-hati di sana. Tuhan kasih visi yang luar biasa banget. Waktu itu saya berpikir cuma untuk equipping orang-orang di area pujian penyembahan. Tetapi tiba-tiba Tuhan bicara satu hal sama saya. Kalau kamu gak bisa taklukkan mamon, kamu gak bisa nyembah Tuhan. Artinya apa? Perlengkapi orang-orang di marketplace sesuai dengan koneksi yang kamu punya, Ki. Biar banyak anak Tuhan, gereja Tuhan itu diperlengkapi dengan kompetensi dan karakter. Sehingga dari Indonesia akan muncul begitu banyak wirausaha muda, orang-orang yang profesional di bidangnya. Sehingga Indonesia bisa dimenangkan melalui marketplace. Tadi saya di belakang ngobrol sama Coach Charlie. Saya panggil dia Coach Charlie. Kita ngobrol dan dia cerita, Ki, aku sudah membangun itu namanya lembaga pendidikan keterampilan. Kesaksiannya luar biasa banget. Dan saya ketika dengar tuh saya cuma kayak bengong gitu. Dan saya ngomong, kau tahu nggak? Aku itu lagi ngonsep untuk mengarah ke sana, tetapi mungkin bentuknya ada sedikit beda gini-gini dan segala macam. Ini nggak masuk akal. Tetapi saya percaya satu hal. Kalau visi dari Tuhan ada di dalam hidupmu, apa yang kau butuhkan, pasti Tuhan akan sediakan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, come on. Ambil waktu sebentar, mari kita berdoa bersama-sama. Pejamkan matamu dan mari kita berdoa bersama-sama. Saya melihat begitu banyak anak muda. Tuhan akan panggil engkau di bidang-bidang tertentu, tetapi bukan tentang engkau, bukan tentang pencapaian, penghargaan yang bakal engkau dapat, tetapi tentang bagaimana engkau akan membangun Indonesia. Yes. Saya melihat tanganmu diurapi Tuhan. Saya melihat hatimu sedang dibentuk sama Tuhan. Saya melihat cara pandangmu sedang diperluas sama Tuhan. Dulunya kamu orangnya cuek, tetapi hari ini
pengurapan Tuhan menjadikan engkau menjadi pribadi yang peka dan peduli sama sekelilingmu. Gak tahu kenapa kayak belas kasihan Tuhan itu kayak melimpah di hidupmu. Dan setiap kali engkau gak tahan ketika engkau lihat orang lain dalam kesusahan, ketika engkau lihat orang lain mereka butuh dibantu, hatimu gak tahan karena ada hati Kristus di hidupmu. Pakai waktu 1-2 menit ke depan ini, tanya secara pribadi, mumpung kau masih muda, mumpung kau masih kuat, hari ini tanya sama Tuhan, Tuhan minta aku kerjain apa selama aku hidup? Tuhan, engkau panggil aku mau menjadi apa? Nyatakan mulai malam hari ini. Nyatakan mulai malam hari ini. Yes, buka hati terus buat Tuhan saat ini. Buka hatimu buat Tuhan. Izinkan Tuhan berbicara saat ini. Buka hati lebar-lebar sama Tuhan. Izinkan Tuhan bicara saat ini. Yes, yes. Pakai waktu 1-2 menit ke depan ini, buka hati lebar-lebar. Aku mau mendengar perintah-Mu Tuhan. Aku mau mendengar panggilan-Mu dan aku mau berkata, ya Tuhan, aku mau lakukan selama aku hidup. Aku mau mempersiapkan dari sejak usia mudaku hari ini. Yes, 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 yes. Saya melihat ada beberapa yang kau mulai dapat tuntunan Tuhan. Yes. Bagaimana kita bisa ngerti panggilan Tuhan? Kerjakan apa yang hari ini engkau bisa kerjakan dulu. Kalau hari ini kau suka sama bidang tertentu, lakukan aja dengan terbaik. Jadi orang yang excellent di bidang itu. Percayalah, panggilan Tuhan akan menuntun orang-orang yang mau melakukan segala sesuatu dengan excellent di hidupnya. Jangan sembarangan. Kalau engkau suka satu bidang, jadi yang terbaik di bidang itu. Tujuannya apa? Untuk menangkap panggilan Tuhan di sana. Yes, yes. Jangan nanggung. Jangan jadi orang yang cuma rata-rata. Berani bayar harga. Karena Tuhan menebusmu bukan darah yang murah. Tuhan menebusmu dengan darah yang mahal. Artinya kau bisa melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Come on. Come on. Kamu bisa melakukannya. Hargamu mahal. Pengurapan Tuhan itu memampukanmu. Yes. Yes. Ya Tuhan, berbicaralah Tuhan, nyatakan hatimu bagi kami. Yes, yes, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Angkat tanganmu bersama-sama. Sing with me, come on. Kini aku percaya, yes, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, oh, kuatkanku, katakan dasarku berharap. Oh, kini aku berserah.
ikuti panggilanmu. Katakan sama Tuhan, aku mau setia Tuhan dari masa mudaku. Bersama-sama katakan, percaya, amin. Tiada yang mustahil bagimu, kuasamu kuatkanku, dasarku berharap, kini aku berserah pada rancanganmu. Bagiku ikuti, katakan panggilanmu, ku kan setia. Yes. Lebih tinggi lagi akan suaramu malam hari ini. Oh, come on. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu, kuasamu kuatkanku, dasarku berharap, kini aku berserah pada rancanganmu. Ku ikuti panggilanmu. Malam hari ini ayo kita jujur. Siapa yang malam hari ini kau ngerasa seringkali kamu minder dan kamu berkata, mana mungkin Tuhan. Kalau aku lihat keluargaku, kalau aku lihat kemampuanku, kalau aku lihat pengetahuanku, kalau aku lihat koneksiku, rasanya mana mungkin, nah mungkin. Tapi hari ini dengar baik-baik. Hari ini dengar baik-baik. Tuhanmu Tuhan yang maha besar. Dialah El Shaddai. Dia melebihi segala-galanya. Kamu gak mampu tapi Tuhanmu mampu. Kamu gak bisa tapi Tuhanmu itu bisa. Kamu seringkali gak berdaya tetapi Tuhanmu bisa menguat kamu dan memampukanmu. Jangan padamkan mimpimu teman-teman. Tuhan punya sesuatu buat masa depanmu. Kalau hari ini engkau datang ke tempat ini malam hari ini dan seringkali engkau masih berkata, mana mungkin. Engkau seringkali membatasi dirimu. Seringkali engkau minder, engkau menarik diri dari teman-teman yang lain. Hari ini Tuhan mau menjamahmu. Justru orang-orang yang merasa tidak berdaya, Tuhan mau pakai menjadi pahlawannya Tuhan. Justru orang-orang yang dianggap bodoh bagi dunia, Tuhan akan pakai untuk mempermalukan orang yang berhikmat. Hari ini kalau engkau merasa, seringkali engkau merasa rendah diri. Kalau hari ini kau seringkali engkau merasa engkau minder, engkau bisa angkat tanganmu tinggi-tinggi dan berkata, ini aku Tuhan. Aku gak malu mengakui keterbatasanku. Karena aku tahu ketika aku angkat tangan Tuhan akan turun tangan. Karena ketika aku angkat tangan Tuhan akan menopang langkahku. Tuhan jamah setiap tangan yang terangkat. Setiap anak-anak muda yang mungkin mereka minder, mereka merasa gak punya, mereka merasa gak sanggup. Tapi hari ini kami sadar bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi punya semua resources yang kami butuhkan. Yang kami gak punya Tuhan punya, yang kami gak bisa Tuhan bisa. Tuhan, aku arahkan tanganku kepadamu. Aku kasih hidupku Tuhan kepadamu. Aku berikan semua yang terbaik buat Engkau. Engkau tidak pernah memandang hina hati yang hancur Tuhan. Here I am Lord. Pakai aku Tuhan. Pakai aku untuk Indonesia. Pakai aku untuk Jawa Tengah. Pakai aku untuk pulau-pulau provinsi yang lain. Pakai aku Tuhan. Use me Lord.
Mulai hari ini, setiap teman-teman yang seringkali merasa minder, kalau kau seringkali merasa kau nggak sanggup, yang pertama, baca janji Tuhan, firman Tuhan buat hidupmu. Karena apa? Di firman Tuhan tertulis dengan jelas, orang-orang yang buangan kesannya, orang-orang yang rasa tidak berdaya, justru Tuhan pakai mereka. Ingatkan dirimu bahwa engkau menyembah Tuhan yang sama. Tuhan yang sama bisa mengubah seseorang. Tuhan yang sama juga bisa mengubah hidup kita. Ingatkan dirimu bahwa Tuhanmu itu yang menciptakan segala sesuatu. Langit, bumi, dan segala isinya. Dia punya semuanya. Artinya apa? Ketika engkau berharap kepada Tuhan, Tuhan bisa sediakan apapun yang kau perlukan. Yes. Urapi Tuhan setiap kami. Urapi setiap kami. Kalau kami datang dengan hati yang hancur, peluk Tuhan setiap kami.